abundance spiritual di sini, kata abundance sendiri, kebanyakan kan orang berpikir gini Mas Hendra, berkelimpahan itu kalau aku nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi. Biasanya kan orang berpikir gitu, abundant, oh gue banyak menerima. Padahal arti kata sesungguhnya abundant adalah ketika aliran masuk ini lancar masuk dan mengalir dalam aliran keluar juga lancar gitu. Kekosongan itu kan terdiri dari mengosongkan atas 3 hal ya. Atas emosi, emosi ini kan macam-macam, ada emosi positif, ada emosi negatif juga. Emosi negatif ya sedih, kesel, dan lain-lain. Emosi positif termasuk kalau ada pujian, rasa bangga, rasa apa namanya, hal-hal tertentu gitu. Ini memang harus dikosongin gitu, bahwa sebenarnya kan yang ada cuma dia gitu. Kesadaran yang terbangun atas dasar kita tahu siapa diri kita gitu. Oke. Nah, manifestasinya itu terjadi ketika mengosongkan. Ketika Mm-mm. dalam posisi kosong, ketika dalam posisi keinginan itu nggak kita pegangin terus, tapi benar-benar kita ikhlaskan, kita lepas, kita berikan ke semesta, bagaimana prosesnya, bagaimana waktunya, kesadaran kita melepaskan itu. Karena kita tahu bahwa kita bukan pemilik kehidupan. Assalamualaikum, Teh Feby. Waalaikumsalam, Mas Hendra. Oke, Hai. senengnya bahagia selalu ya Feb ya. Ada Masya Allah. Mbak Vivah juga hadir pada kesempatan Yes. kali ini. Ada Mas Harif juga gitu ya. Feby, sebagian orang itu kan memahami bahwa keberlimpahan itu menurut mereka hanya soal finansial aja gitu. Padahal ada keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu, quote and quote ya. Ya. Termasuk kemudian relationship, hubungan dengan apa tuh namanya, sahabat, baik-baik aja, saling mencintai sesama saudara. Intinya kita itu hanya memahami keberlimpahan tuh sebagian besar dari kita itu hanya soal uang aja. Nah, aku ingin kita buka dialognya dari sini, Feby. Nanti kita lanjutkan terkait dengan testimoni yang sangat istimewa dari sahabat-sahabat di Badan Revolution 1, 2, dan 3 gitu. Monggo, Ya. Teh Feby. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget kali ini bisa ngobrol lagi sama Mas Hendra, sama dua sahabat dan saudara baru aku, Mbak Viva sama Mas Arif. Jadi benar Mas Hendra, yang dibilang kelimpahan itu tidak hanya tentang uang. Nggak hanya tentang uang. Kelimpahan itu, keberkelimpahan itu bisa tentang keberkelimpahan spiritual. Yang paling penting sebenarnya itu keberkelimpahan spiritual, di mana kita merasakan kebahagiaannya itu dari dalam, bukan karena eksternal, tapi kita tahu bahwa sejatinya kita itu, defaultnya kita itu udah berkelimpahan. Itu yang dibilang kelimpahan spiritual, di mana kita tahu sejatinya kita siapa, bagaimana kita menjalankan hidup based on itu gitu, based on prasangka baik terhadap Allah dan semesta. Nah, di luar kelimpahan spiritual ada lagi kelimpahan kesehatan, kelimpahan relationship, kelimpahan uang, kelimpahan finansial, ya uang itu juga kelimpahan yang lain yang termasuk sosial gitu, hubungan komunikasi dengan sesama manusia dan lain-lain. Jadi yang dibilang kelimpahan, start pertama itu harus kelimpahan atau abundance spiritual dulu, Mas Hendra. Baru kalau kita udah merasa bahwa kita udah bebas dari semua kemelekatan emosi, keinginan, dan ego, nanti yang lainnya itu akan mengalir dengan sendirinya. Keuangan, relationship, dan lain-lain itu automatically gitu, mengalir. Jadi yang pertama kelimpahan spiritual dulu yang melahirkan kebebasan rasa hati yang terlepas gitu, terbebas dari kekesalan, kemarahan, luka batin, sedih menahun, merasa terbebas, terlepas karena kita bukan emosi itu gitu. Kita bukan emosi itu. Kalau kebebasan itu kita rasakan, automatically kelimpahan yang lainnya itu akan ngikutin Mas Hendra. Jadi biasanya di teman-teman yang ikut kelas bareng sama kita, pertama kali yang diceritakan dasarnya itu dulu pertama, tentang abundance spiritual. Nah, menarik sekali nih kalau di kelas kita nih, abundance spiritual di sini, kata abundance sendiri, kebanyakan kan orang berpikir gini Mas Hendra, berkelimpahan itu kalau aku nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi. Biasanya kan orang berpikir gitu, abundant, oh gue banyak menerima. Padahal arti kata sesungguhnya abundant adalah ketika aliran masuk ini lancar masuk dan mengalir dalam aliran keluar juga lancar gitu. Jadi in-nya lancar, out-nya juga lancar.
Jadi ada Mm-mm. aliran masuk, nggak kita tahan, flowingin lagi aliran keluar. Nah, di kelas ini, di kelas Abundant Revolution ini, udah batch 1, batch 2, batch 3, kita di masuk ke day 25 kalau nggak salah, udah mulai diperkenalkan pay it forward, Mas Hendra. Pay it forward artinya adalah alirkan kembali kebaikan yang diterima kepada teman-teman yang lain. Jangan ditahan Mm-mm. hanya sampai kamu. Keren, Kebaikan dan keren. keindahan abundance spiritual ini alirin lagi sama teman-teman lain di ring terkecil, ring kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi kepemilikan atas abundant revolution ini itu bisa dimiliki siapa aja, boleh disebarkan sama siapa aja, Mas Hendra. Mm-mm. Karena Itulah intinya kosong, Mas. Itulah kenapa kemudian Mbak Vivah dan Mas Arif ikut hadir pada kesempatan sore kali ini gitu ya. Tapi aku sebelum ke Mas Arif dan sebelum ke Mbak Vivah, aku pengen menggali lebih dalam lagi terkait dengan apa yang sekarang dialami oleh Teh Feby gitu. Karena ini Banten Revolution ini booming banget dan banjir WA yang aku terima secara pribadi, even mereka hanya nonton videonya TVB, tapi rasa syukur tak terhingga itu aku banjir ucapan itu TVB. Terus kemudian kita tahu di Banten Revolution 3 pesertanya udah hampir 100 gitu ya. Banten Revolution 4 tanggal 16 Januari juga seratusan. Abandon Revolution 5 juga seratusan, udah full semuanya gitu kan. Bahkan Abandon Revolution 6 di tanggal 19 Februari itu yang daftar udah 50 lebih peserta gitu. Nah, aku pengen tanya gimana caranya TVB menjaga bahwa dirinya tetap kosong, tetap bisa melepas meskipun banyak pujian di mana-mana gitu. Gimana tuh, Feb? Emang dasarnya kosong, Mas Hendra gitu. Ah, Jadi memang aku menyadari kekosongan ini bahwa nggak kekosongan itu kan terdiri dari mengosongkan atas tiga hal ya. Atas emosi, emosi ini kan macam-macam. Ada emosi positif, ada emosi negatif juga. Emosi negatif ya sedih, kesel, dan lain-lain. Emosi positif termasuk kalau ada pujian, rasa bangga, rasa apa namanya hal-hal tertentu gitu. Ini memang harus dikosongin gitu bahwa sebenarnya kan yang ada cuma dia gitu. Kita tuh cuma wadah tempat, kita hanya gelas kosong di mana aliran semesta ini mau mengalir lewat tubuh kita ini. Jadi aku sangat sadar sekali tentang kekosongan itu gitu. Nah, bagaimana menjaga ritme ini? Ya tetap kosong aja, tetap aja setiap hari aku berusaha untuk melepas emosi, melepas keinginan dan melepas ego. Ego yang merasa ini kelas aku, no bukan, aku kosong. Ini kelas semua teman-teman. Oh, itu Feby bisa ya nyeritain ini hebat, bisa ada testimoni enggak, aku nggak hebat. Yang hebat itu teman-teman semua. Aku cuma sebagai teman yang hanya ngasih tahu teman-teman balik lagi yuk ke nolnya kita. Kalau kata SBBU, kita mulai dari nol ya Pak, katanya gitu. Dari titik nol ya. Nah itu Banten Revolution banget tuh. iya. Cuma disuruh balik lagi ke cerita awalnya kita yang kosong gitu. Tapi Oke. di dalam kekosongan itu ada ruang kelimpahan yang luar biasa, Mas Hendro. Ruang Oke. kelimpahan itu ada di dalam diri kita semua, di diri kita masing-masing. Semua solusinya ada di situ. Mm-mm. Hanya sadar, selalu menyadari aja sih, Mas Hendra, kalau kita itu kosong, yang ada hanya dia. Gitu. Ya, oke, oke. Nah, Feby kemarin tuh sempat ada teman-teman yang bingung gitu. Oh, ini pesertanya banyak banget gitu kan. Apakah kemudian efektif atau enggak gitu. Mereka tuh belum tahu bahwa sebenarnya yang esensial dari kelas ini itu Zoom itu hanya pembuka, gerbang pembuka gitu. Tapi yang paling Betul. substansial adalah pendampingan selama 30 hari itu. Hari ini disuruh ngapain dan lain sebagainya gitu. Itu satu yang perlu kemudian ditegaskan teman-teman. Yang kedua, kemarin aku sempat ngobrol sama salah satu timnya Mas Riko gitu ya. Ih gila nih Feby satu-satu diteleponin segitu banyak. Iya kalau pas nelpon aja nggak apa-apa. Kalau mereka pada telepon balik semua gimana setelah itu? Gimana memanage itu teh? Iya, jadi di awal hari itu, eh, di tahajud ya jam 3, aku mulai ngobrol ke dalam gitu. Ya Allah yang maha baik, semesta yang baik, atau apapun nama itu disebut. Aku pasrahin hari ini akan mengalir seperti apa. Ada beberapa teman-teman yang ada jadwal telepon. Aku bersyukur dan bahagianya batch 1 itu ditolong sama Mbak Viva dan ada lagi Mas Fandi dan mereka Ih menolong keren. diri mereka sendiri gitu. Jadi Iya iya istilahnya iya Mbak iya. Viva bantuin aku, TVB hari ini yang ditelepon 1, 2, 3 gitu. Di batch 2
juga sama, ada koordinator yang bantu. TVB ini jadwalnya 1, 2, 3. Mas Arief juga sama, 1, 2, 3. Termasuk cerita di balik itu semua. Jadi kayak rekam medik pasien Keren. gitu loh, Hendra. Jadi aku tuh punya ini, Mas Hendra, nih, kayak gini. Dan Hmm, dia udah segini yang aku telepon. Jadi aku mantap, tuh mantap. nulis nama, batch berapa, terus dia umur berapa, terus set goalnya apa, terus masalahnya apa, tanggalnya berapa, apa si story itu aku rekap di sini. Yang udah selesai telepon dia udah di sini. Jadi satu batch itu ada satu bundel kayak gini. Nah, sebelum mulai telepon itu tuh aku pandangin bundelannya. Aku pandangin bundelannya terus ya Allah ya Rabbi, mereka ikut Zoom tuh dengan penuh harapan, goals mereka terkabul, mereka tercerahkan, mereka dapat wisdom, mereka bertemu dengan sejatinya mereka dan mereka terbebas dan bahagia. Aku totally surrender melepaskan itu hasilnya sama semesta untuk ngaturin temen-temen yang satu bundel ini gitu. Iya, Sekarang iya, ada iya. 4 bundel. Jadi belum mulai disebut, aku udah pandangin si bundelan itu dan secara energi tanpa batas sending love dulu buat mereka dan totally surrender gitu. Lepasin ya Allah. Oke. Hasilnya seperti apa? Aku izin untuk bisa telepon ke mereka. Apa yang aku mau ngomongin terserah Allah aja deh ngalirinnya gimana. Karena Tapi Feby, ya, yang bikin amazed lagi itu, aku melihat misalnya kayak siapa kemarin Bu Eva Sundari atau siapa gitu ya. Jadi mereka tuh dengan sukarela pengen ngebantu, pengen terlibat. Itu kan sesuatu yang nggak kita rencanakan ya Feby ya. Ada Mbak nggak Viva, sama ada sekali. Mas Arief gitu ya. Nggak sama sekali. Karena yang tersentuh itu medan energi mereka sendiri sama medan energinya semesta. Hmm. Ketika udah dikosongin, bukan lagi keinginan aku, bukan lagi powernya aku, udah let go semua. Maksudnya udah Oke. dilepasin semua, semesta yang berjalan dengan sendirinya. Aku juga nggak tahu hasilnya akan seperti apa gitu. Aku nggak tahu. Mereka terpanggil dengan sendirinya dan surprise, surprise banget banyak kreativitas yang dibikin sama teman-teman untuk membantu teman-teman yang lain gitu. Jadi mereka bantu Iya, iya. aku bikin koordinator sendiri laki-laki perempuan saling bantu, saling jawab itu indah banget sih kalau menurut Iya. aku. Feby, sebelum aku nanti geser ke Mbak Viva gitu ya, ada nggak satu dua pengalaman teman-teman di Bandan Revolution 2 atau 3 yang itu Ya, menurut Feby amazed banget dan belum disampaikan ke teman-teman? Karena cerita seperti itu, Feb, itu kok menurutku sangat berguna untuk menginspirasi dan menggerakkan teman-teman. Oh, aku juga bisa loh. Nanti sebentar lagi aku bakal kayak gini loh gitu. Ada semangat untuk kemudian selalu mengupgrade diri gitu, melakukan sesuatu yang sebelumnya nggak dilakukan, yang itu kemudian udah jadi treatment yang diberikan TVB di kelas itu. Gimana itu? ada satu kisah seorang ibu umur sekitar 65 tahun. Dia itu punya profesi yang cukup keren lah menurut aku, kayak dosen ya, bahkan S2 gitu. Nah, seorang ibu ini selalu bersinggungan sama suaminya tentang suaminya punya habit berhutang terus, sementara dia nggak mau ada utang gitu, karena beban. Karena kalau di Islam ada juga istilah nggak mau riba gitu istilahnya. Nah, dia agak susah, Mas Hendra, untuk mengeksplain ke suaminya, dan itu bertahun-tahun, maybe 40 tahun endapan emosi kekesalan si istri ini mengendap gitu. Nah, ketika ikut kelas ini diajarkan untuk melepas, diajarkan untuk melepaskan emosi, melepaskan keinginan, melepaskan ego, dan termasuk melepaskan hasilnya. Lepasin. Nah, ketika dilepasin, tubuh dia mulai enak. Tadinya udah mulai kesakitan, apa segala macam. Nah, di 30 hari daily rutin, itu kita ada kebiasaan pagi hari itu sadar nafas syukur. Pada saat sadar nafas syukur itu kan kita menyadari nafas secara sadar bahwa energi itu terkonek gitu ya antara semesta ke dalam diri kita. Dan di titik itu terurai sendiri tuh permasalahan-permasalahan mereka biasanya. Tapi indahnya bukan di situ. Indahnya adalah pada saat dia kesal sama suaminya, kita punya kebiasaan, Mas, teman-teman ini mendoakan 10 orang yang bikin kita kesel, bikin kita sebel, bikin greget. Kita malah sending love. Lucu ya. Sending love gitu kan. Pertama kita sending love, setelah kita udah sending love, setelah itu quantum jam. Quantum jam adalah realita yang kita mau buat gambarnya senyata-nyatanya sekarang. 5 panca indera bersensasi, mata melihat, telinga
mendengar, hidung mencium, tangan memegang, hati bahagia, seakan-akan itu sudah terjadi di sekarang dan kita bilang terima kasih ya Allah. Ibu itu akhirnya belajar, terima kasih ya Allah, suamiku udah nggak ngutang lagi, udah nggak gini, udah nggak gitu gitu. Itu masuk di day kelima kalau nggak salah dari dia latihan daily rutin, sadar nafas dan bersyukur. Itu di WhatsApp Teh Feby, Masya Allah 40 tahun nggak berubah suamiku. Suatu hari suamiku ngajak makan malam dan akhirnya dia bercerita bahwa makanya salah ya aku selama ini ngutang terus, sekarang udah mau stop utang-utang, udah enggak Oke. lah kita beresin aja semua, dan itu luar biasa banget gitu. Iya, iya. Dan Oke. yang bikin luar biasanya lagi, suaminya jadi ikut ngeliat rekaman kita, Mas Hendra. Dan suami itu melepas juga. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, Mas, kalau buat aku ya, itu lebih dari uang. Nah, oke, oke. Aku jangankan gitu, Feb. Aku melihat wajahnya Mbak Viva sama Mas Arif aja tembus ke sini bahagianya, Belum Feb. Gila lagi, gak tuh? Hah? Mas Hendra, aduh, Eh, serius. seru. Oke, Febi, tadi kan ngomong soal quantum jump ya. Quantum jump itu eh cara kerjanya hampir mirip dengan telepati nggak sih? Kira-kira spill sedikit dong gitu, No, spill sedikit beda, gitu. beda, beda. Kalau telepati itu adalah satu skill di mana kita berkomunikasi sama orang tanpa tanpa ucapan, tanpa verbal. Tapi kita berkomunikasi sama orang karena everything is energy. Aku adalah energi, Hendra adalah energi, Arif ada energi. Jadi kita berbicara pakai level kuantum, level energi ini. Kita sampaikan pesan kita, tapi ada kuncinya. Kita harus memberikan keuntungan sama dia. Kenapa sih mau nurutin apa yang kita Oh, mau? oke. Kasih sebanyak-banyaknya keuntungan buat mereka. Dan dia akan Sehingga mengangguk secara bawah sadar. sehingga Bayangin dia pesan mengangguk. itu dibuka gitu Yes. ya. Pesan itu sampai. Jadi Iya. biasanya ibu-ibu itu senang banget ikut kelas ini karena ada itu gitu. Itu untuk telepati ya. Tapi kalau Iya, quantum iya. jam beda lagi. Kalau quantum Heeh. jam, misalnya Mas Hendra pengen goals, TVB gue pengen rumah baru nih, 20 miliar gitu harga rumahnya. Atau pengen kendaraan baru. Ya Mas Hendra harus bikin cetakannya dulu di dalam dunia kuantum. Dan gak Mhm. cukup cuma membayangkan di dalam video. Harus pakai 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas, rasakan saat ini di sini sekarang bahan bakar roket emasnya itu adalah rasa yang mendalam senyata-nyatanya dirasakan sekarang sudah terjadi. And then you must be say thank you. Hmm. Harus bilang terima kasih ya Allah, terima kasih semesta, makasih. Sudah terjadi, makasih. Setelah itu lepasin. Boleh Ini nggak dilepas? Nggak usah ini dipegangin. ini yang membuat mantan staf ahli MPR itu sampai bilang, wah ilmu semahal ini dijual. Masya Allah. Bahkan Oke. Mbak yang bantu kita itu, yang apa namanya, ya punya pengalaman yang luar biasa itu, dia bersedia untuk jadi koordinator teman-teman, jadi Mantap, admin mantap, teman-teman untuk mantap, ngordinir mantap, ini semua, mantap. karena dia melihat bahwa ada kekosongan yang luar biasa yang akan mengisi solusi semua teman-teman di sini gitu. Iya, iya. Oke, oke, oke. Baik, TVB, aku pengen geser ke sahabat kita, ya, yang auranya, enak banget dipandang ya, Mbak Viva gitu. Beliau dari Makassar, teman-teman semuanya, perkenalkan, beliau namanya Mbak Viva. Mbak Viva, cerita-cerita dong tentang keseruan selama ini ikut Banten Revolution gitu. Monggo, Mbak Viva, silakan. Ini dari awal banget nih. Ya, Ya, boleh, sejarah boleh, Allah boleh. udah belajar apa aja gitu, Fah, biar ada Boleh pembeda. banyak ya. Tapi intinya ya, di antara semua kelas yang aku ikutin ini yang paling murah sebenarnya. Ini yang paling murah gitu. Maksudnya karena kan ya nggak tahu ya, NLP, hipnoterapi, sebutlah whatever, nafas apalah gitu. Udah aku ikutin dari 2000. Sebenarnya dari kuliah ya, cuman banyak intensnya itu setelah 2000 pas pandemi. Itu banyak banget. Nah, pas kan aku ini ya, WhatsApp Mas Hendra mau ambil kelas, adalah satu coach di Jogja. Tapi Hmm. Mas Hendra bilang kosong, nggak usah ikut aja yang ini. Cuman kan aku ada trust issue ya. Biasanya kan kalau ikut-ikut kelas, aku kan riset. Ini nama orangnya Teh Feby. Apaan? Pakai nama sapaan cuma nama Feby. Orang biasa kan Hmm. nama lengkap ya. Di Ya. belakangnya ada CHT lah, apalah, apalah Oke, yang oke. menggambarkan kompetensinya. Nah ini Teh Feby, siapa orang ini? Dan nggak ada juga kayak websitenya atau misalnya Instagramnya. Jadi ini orang siapa sih? Tapi ya udahlah gitu. Yang paling aku kena tuh waktu
hari H, kan aku pulang kantor, makan, dan langsung di WA sama Teh Feby, halo aku Feby, ini apa mbaknya ini mau goalsnya apa gitu, dan wah ini orang nih dari awal udah ngasih pretest gitu kan. Kalau kelas yang lain mah ya Arab Dewi, maksudnya setelah itu baru ada postesnya. Nah dari itu tuh aku nggak, oh ya udah diikutin, ternyata ya amazing. Kayak gitu, dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, terus ilmunya itu simpel banget karena kan modalitas yang kita punya itu sudah ada di dalam diri kita. TVB itu cuman Yes. membangunkan WA project lah gitu. Bersedia aja untuk latihan 30 harinya, dan amazingnya itu di 30 hari level up energi kita naik, spiritual kita, ibadah kita sama Allah pun juga semakin khusyuk, terus juga data kita tuh berubah semua. Bahkan kucing aku pun handle with care deh, mau dikasih makan yang murah atau mahal enak pokoknya. Oke. Bahkan hewan pun berubah gitu. Ini burung aku juga berubah, burung kakak tua, karena kita sending love, terus kayak memang data dari dalam diri kita itu udah berubah. Jadi pancaran dari proyektor sekeliling kita pun juga ikut berubah, Mas. Oke, oke. Menarik, Bahkan menarik. teman pun berubah, bukan manusia doang ya. Kalau teman kantor, ART, kakak, adik, saudara itu berubah. Bahkan Oke, hewan. mantap. Jadi tidak hanya lingkungan sekitar kita yang berubah, manusia aja, tapi hewan pun juga ikut berubah gitu ya. Karena yang dari Biasanya dalamnya kan udah kucing tuh berubah. ada aja sakitnya, terus ada aja makanan dia nggak mau, makanan yang apa, yang yang padat atau ini yang murah pun juga dikasih dia mau-mau aja, happy-happy aja. Keren. Oke, Jadi kan semakin oke. hemat ya. Udahlah Heeh, kelasnya heeh. murah, terus habis itu handle with care-nya juga murah. Oke. Ya, Eh, Pak. TVB ada yang mau ditanyain ke ini ke Mbak Viva? Enggak, Viva luar biasa ya kalau menurut aku, karena dia intens aktif untuk nanya gitu. Jadi aku seneng banget lihat pertumbuhan ini gitu. Kalau kata Viva udah harganya segini, udah di gimana Tahu Pak? murah banget. Kalau kalau di bundling tuh nggak ada apa-apanya. Biasanya kan kelas yang aku ikutin, sorry tuh saya ya, ada tuh harga kelas 5 juta. Itu di prank tuh di dalamnya. 2 minggu kemudian disuruh beli alat, harganya 5 juta, jadi 10 juta. Padahal nggak dikasih tahu di depannya. Jadi kalau di kelas TVB itu all in, udah nggak ada lagi beli, paling cuma 3 buku doang. Mm-mm. Oh, Dan itu mungkin kan ini buku setengah. itu kan Sulit, buku Biasanya kan di buku kelas lain tuh ada 3 buku syukur. yang di apa ya, dibuat sama coachnya untuk dibeli sendiri. Buku tulis Bukan sama biasa, Nova jadi buat lo tulis bersyukur gitu. tapi kan biasa di kelas lain tuh dia di sablon teh untuk dibeli Oh, buat peserta, nggak ada. include kayak buku sekolahan. Mm-mm. Pokoknya Dan nggak ada cas-cas lain lah. iya Itu iya udah iya. include all in. Mungkin after kelas gitu, kan teman-teman kadang untuk tanya jawab sama TVB itu kan waktunya kurang mungkin ya. Nah, itu tim menyediakan tanya jawab gitu, Zoom tanya jawab, dan itu pun donasi sukarela untuk adik-adik yatim yang dikelola oleh TVB gitu kan. Betul, betul. Tapi ada juga Zoom yang nggak pakai donasi. Setelah kelas Oke. 2-3 kali kok Zoom. Iya, keren ya. Iya. Iya, Pak. Jadi align lah. Jadi judulnya Abundant Revolution itu align dengan kita mengalami keberlimpahan, memang gitu Oke. terjadi sekarang dan di sini. Mbak Viva, makasih banyak Mbak Viva. Keren, luar biasa. Sama-sama. Ya, oke. Jadi teman-teman semuanya, bagi teman-teman eh, yang merasa misalnya tidak nyaman ketika Zoom pesertanya banyak dan lain sebagainya, seperti tadi aku sampaikan, inti sari dari kelas ini adalah di pendampingan selama 30 hari. Dan teman-teman bagi yang pengen lebih intensif ngobrolnya dengan TVB juga bisa lewat jalur privat juga gitu. Oke, setelah aku dari Mbak Viva yang luar biasa energinya gitu ya, aku seneng banget ya.